Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali di sesi materi mata kuliah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tadabbur Al-Qur'an. Bagaimana interaksi muslim terhadap Al-Quran. Baik, untuk bisa memahami makna tadabbur Al-Quran, kita akan coba berangkat dari definisi terlebih dahulu, seperti biasa. Definisi tadabbur Al-Quran. Tadabbur berangkat dari kata bahasa Arab, yaitu tadabbara, yatadabbaru, tadabburon, yang artinya merenung. Sehingga tadabbur Al-Quran bisa difahami secara singkat, yaitu merenungkan Al-Quran atau merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian secara istilah, tadabbur artinya adalah perenungan yang menyeluruh untuk mengetahui maksud dan makna dari suatu ungkapan secara mendalam. Kalau tadabbur dipakai untuk ayat Al-Quran, maka bagaimana kita bisa merenungkan secara menyeluruh untuk mengetahui maksud dari ayat yang kita baca, maksud dan makna dari suatu ayat yang kita baca secara mendalam. Adapun tadabbur menurut ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Alusi, beliau mengatakan dalam tafsirnya Ruh Al-Ma'ani, beliau menjelaskan, pada dasarnya tadabbur berarti memikirkan secara mendalam kesudahan sesuatu urusan dan akibat-akibat yang ditimbulkan. Dan menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau menyebutkan juga bahwa yang dimaksud dengan mentadabburi suatu perkataan adalah melihat dan memperhatikan perkataan itu dari awal dan akhir perkataan, kemudian mengulang-ulangi hal itu. Nah, ini pendapat dari dua imam yang bisa kita ambil makna tentang apa itu tadabbur. Artinya mengambil ibrah, merenungkan, mengulang-ulang apa yang kita baca dengan niatan untuk bisa memahami makna yang terkandung di dalam ayat yang kita baca. Adapun ayat Al-Quran yang berbicara tentang tadabbur Al-Quran, yaitu setidaknya ada 4 ayat yang mulia. Yang pertama dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Artinya, maka apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Quran Surat An-Nisa 82. Kemudian ayat yang kedua yaitu surat Muhammad ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Artinya, maka apakah mereka tidak merenungkan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci? Quran Surat Muhammad ayat 24. Berikutnya surat Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afalam yaddabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'uhumul awwalin. Artinya, maka apakah mereka tidak merenungkan perkataan kami? Ataukah apakah mereka telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Quran Surat Al-Mu'minun 868. Berikutnya surat As-Sad. Berikutnya surat As-Sad ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu
penuh dengan berkah supaya mereka merenungkan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran yang baik. Quran Surat Shad 29. Jadi keempat ayat ini berbicara masalah tadabbur Al-Quran. Dua ayat pertama ini untuk orang-orang munafik, dan yang kedua ini, yang ketiga dan keempat ini berbicara tentang orang-orang kafir. Kemudian bagaimana sih caranya supaya kita bisa mentadaburi Al-Quran? Ya, setiap kita harus punya ikhtiar, harus berusaha untuk bisa mentadaburi Al-Quran, ya. Karena seorang muslim tidak hanya berhenti di membaca Quran saja, ya. Karena harus ada peningkatan dari mulai awalnya kita hanya membaca Al-Quran, maka berikutnya adalah bagaimana bisa mentadaburi Al-Quran. Ya, maka naik levelnya dengan mentadaburi Al-Quran. Sudah bisa mampu mentadaburi Al-Quran, maka naik level berikutnya itu menghafalkan Al-Quran, ya. Menghafalkan Al-Quran, ya. Sudah bisa membaca, kemudian mentadaburi maknanya, menghafalkan, juga mengamalkan isi dari kandungan ayat Al-Quran. Ini level yang paling tinggi, ya. Membaca, kemudian dia mentadaburi, menghafalkan dan mengamalkan. Nah, untuk bisa mentadabur, ya, merenungkan Al-Quran, bisa mengambil khusyuk dalam membaca Al-Quran, ya, maka ada beberapa cara yang bisa kita tempuh di sini. Yang pertama adalah dengan bersuci atau berwudu, ya. Semua yang membaca Al-Quran harus berwudu, karena yang kita baca itu adalah bukan kalam biasa, bukan kata-kata biasa, tetapi kata yang paling agung, ya, kata yang paling mulia di antara yang lainnya, gitu. Maka harus berwudu. Kemudian yang kedua, membaca Al-Qur'annya dengan perlahan-lahan. Jangan terburu-buru, perlahan-lahan saja, pelan-pelan, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil, yaitu dengan pelan-pelan. Yang ketiga, mengulang-ulang bacaannya. Ya, diulang-ulang bacaannya. Yang keempat, menghadirkan hati dan satukan pikiran atau khusyuk, ya. Hadirkan hati bahwa seakan-akan kita telah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya, ya, ketika kita membaca Al-Quran itu kita sedang mendengarkan nasihat-nasihat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran itu kalamullah, perkataan-perkataan Allah. Nah, ini harus kita munculkan dalam hati kita dan pikiran kita. Yang kelima, memahami makna ayat. Kita harus berusaha untuk bisa memahami. Maka penting belajar bahasa Arab. Aduh Pak, saya nggak bisa bahasa Arab, tapi saya ingin sekali menghayati dan mentadabbur Al-Quran. Maka bisa dengan membaca tafsirnya. Wah, tafsir kan bahasa Arab. Oh, minimal adalah terjemahan Al-Qurannya. Kita coba hayati maknanya, ya, kita pahami makna ayatnya. Kemudian yang keenam, mengambil pelajaran. Apa yang bisa kita ambil dari ayat yang kita baca? Kalau bentuknya dia sebuah larangan, maka kita tahu hukum ini tidak boleh, itu tidak boleh, ya, maka tinggalkan. Kalau itu makna ayatnya tentang perintah melakukan kebajikan, maka perintah adalah kewajiban, maka kerjakan. Seperti itu, mengambil pelajaran. Dan yang paling penting tujuan adalah dari sekian tadi harus niatnya ikhlas karena Allah, agar yang kita lakukan semua diganjar diberikan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat amal diterima itu kan ikhlas, ya, dia harus ikhlas, ya. Yang kedua adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, ya, kita akan coba juga bahas tentang tanda-tanda tadabbur Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang mentadaburi Al-Quran, dia akan mendapatkan tanda-tandanya, ya. Ada tandanya lah, atau ciri-ciri orang yang tadabbur Al-Quran.
Yang pertama adalah bertambah iman dan tawakal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetar hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Berikutnya adalah menangis karena Allah. Bisa orang yang mentadabburi Al-Quran itu meluluhkan hati kita sehingga apa? Sehingga tanpa terasa mata ini meleleh lantaran keagungan daripada ayat Al-Quran yang kita baca itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunuhum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Artinya, dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri, seraya berkata, Ya Rabb kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Quran Surat Al-Maidah 83. Selanjutnya merasa bahagia dan gembira. Maka salah satu orang yang telah mentadabburi Al-Quran itu akan gembira senantiasa hatinya, ya akan bahagia karena dia mendapatkan pelajaran yang berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Artinya, dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Surat At-Taubah ayat 184. Selanjutnya adalah bersujud mengagungkan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Artinya, katakanlah, berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Al-Isra ayat 107-108.
Sahabat-sahabat mahasiswa dan mahasiswa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ya, nikmat dalam membaca Al-Qur'an. Sebagai seorang mukmin, seorang muslim, harusnya kita jadikan Al-Qur'an sebagai bacaan keseharian kita. Sebelum membaca yang lain, maka pastikan kita telah membaca Al-Qur'an dan senantiasa meningkatkan grade ya, kemampuan kita dalam membaca Al-Qur'an. Ya, setelah membaca, terbiasa setiap hari kita membaca Al-Quran, maka tingkatkan berikutnya adalah dengan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.